Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarniati dari kelas 3C Prodi PGSD Nonrek. Di sini saya akan membahas beberapa tentang IPA. Yang pertama yaitu ada pengertian IPA, karakteristik IPA, tujuan pembelajaran IPA, dan ruang lingkup IPA di SD. Nah, di sini yang pertama kita bahas pengertian IPA. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, antara lain yang pertama yaitu menurut Sujana. Sujana mengatakan bahwa IPA atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Yang kedua ada menurut Trianto. Trianto mengatakan bahwa IPA adalah kumpulan teori sistematis, penerapannya secara umum relatif terbatas pada gejala alam, lahir serta berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Sikap ilmiah sangat dituntut dalam hal ini. Lanjut, menurut Samatowa, IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa alam. Lanjut, menurut Carli dan Nur, IPA yaitu ilmu tentang dunia, baik zat mengenai makhluk hidup atau biotik maupun benda mati atau abiotik yang diamati. Yang kedua di sini ada karakteristik IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada 3 kemampuan dalam IPA, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, dan dikembangkannya sikap ilmiah. Kegiatan IPA mencakup pengembangan kemampuan dan mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, menyempurnakan jawaban tentang apa, mengapa, bagaimana, tentang gejala alam maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis yang akan diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran IPA di SD. Ada 5 tujuan. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Lanjut, yang terakhir pembahasan kita di sini ada ruang lingkup pembelajaran IPA. Ruang lingkup pembelajaran IPA yang pertama yaitu tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua, benda atau materi, sifat-sifat kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Yang ketiga, energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Dan yang terakhir di sini ada bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulannya dari 4 pembahasan